Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi bersama saya Aulia Rahma dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kali ini Aulia akan mempresentasikan tentang penyajian berita. Apa itu penyajian berita? Ayo kita simak bersama-sama. Penyajian berita yang pertama yaitu ada sequence, yang kedua chronicles, yang ketiga soft news, dan yang keempat live reportage atau live coverage. Yang pertama yaitu adalah sequence atau sequel news. Sebuah berita disusun dalam waktu-waktu yang berbeda, berurutan, itulah sequence news. Biasanya sequence news disampaikan untuk menginformasikan perkembangan satu topik berita. Sequence news merupakan salah satu cara menyiasati berita panjang yang mesti disampaikan pada pendengar radio dengan gaya sekilas dengar, pendek, dan ringkas. Namun ingat, dalam setiap segmen berita, topik utama berita harus terus diulang menyusul perkembangannya agar pendengar yang tertinggal berita pertama tidak kebingungan ketika menyimak kelanjutannya. Selanjutnya yang kedua yaitu chronicles, kumpulan headline atau lead berita berisi pokok-pokok terpenting, disajikan dalam durasi singkat. Biasanya chronicle atau kronik menutup atau merangkum berita pada periode waktu tertentu. Satu item kronik durasinya tak lebih dari 15 detik. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah soft news. Ini jenis berita yang dibuang sayang. Kadang-kadang ada saja informasi yang tidak aktual namun penting dan menarik untuk diketahui oleh pendengar. Informasi semacam ini ditampilkan dalam bentuk soft news, bukan strike news atau hard news. Apabila berita hard news diikat oleh aktualitas dan karenanya memang harus disampaikan secepat mungkin. Soft news dikemas sedemikian rupa sehingga beritanya dapat disampaikan tanpa terikat oleh aktualitas. Gaya bahasa soft news juga berbeda dengan strike news yang lugas, tajam, dan kronologis. Sepotong informasi bisa Anda susun menjadi berbagai bentuk berita. Yang paling baik tentu bila Anda bisa menghadirkan unsur informasi dalam bentuk bunyi, baik itu natural sound maupun interview. Tapi kalaupun Anda tidak bisa memperoleh bebunyian, jangan khawatir. Seseorang copywriting yang baik tetap bisa menyampaikan berita yang bermakna bagi pendengarnya, bermodalkan kreativitas dan kepekaan telinga. Lagi pula, punya natural sound sungguh tidak ada puasnya kalau sekedar dipakai sebagai tempelan, maksudnya tempelan berita agar mengesankan berita betul-betul seru. Apapun yang disampaikan melalui bebunyian hendaknya merupakan sesuatu yang benar-benar punya arti, sekalipun isinya suara tapak-tapak langkah. Mengapa demikian? Ini ada kaitannya dengan bahasa kita selanjutnya, yaitu siaran langsung atau live report. Selanjutnya yaitu live reportage atau live coverage. Selain disajikan dalam bentuk informasi terolah seperti wrap, aktualitas, dan lain-lain, berita juga dapat disampaikan dengan cara melaporkannya secara langsung ketika peristiwa tengah berlangsung. Inilah live reportage atau live coverage yang kerap disebut siaran langsung. Live reportage merupakan salah satu mahkota radio. Kelebihan radio dalam hal kecepatan menyampaikan berita sambil membawa suasana liputan ke ruang-ruang pendengar terwujud dalam reportase langsung atau live reportage. Reportase langsung mempunyai kelebihan lain. Lewat reportase langsung, pendengar dihubungkan langsung dengan peristiwa yang tengah terjadi. Pendengar dalam derajat tertentu dilibatkan dengan pikuk-pikuk peristiwa yang tengah berlangsung. Reportase langsung sering digunakan untuk meliput insiden, musibah, kecelakaan, atau bencana yang tengah terjadi. Reportase paling sering dilakukan untuk jenis peristiwa semacam ini. Reporter dalam hal ini menyampaikan laporan peristiwa dan perkembangannya, entah itu perkembangan kondisi korban, upaya penyelamatan, penanganan kasus hukum, dan lain-lain. Bagaimana memproduksi program reportase langsung yang oke? Nah, yang pertama yaitu pahami situasi yang dihadapi. Yang kedua, lakukan riset sederhana. Yang ketiga, jangan mengada-ngada. Yang keempat, lakukan analisis situasi sederhana. Dan yang kelima, cek peralatan. Reportase bisa disampaikan dalam berbagai bentuk. Berikut ini yang diperlihatkan bagaimana live report disusun dalam aneka bentuk penyajian berita. Yang pertama yaitu reporting dalam bentuk aktualitas, merupakan reportase paling sederhana. Teknisnya, seorang ancor atau penyiar di studio memberikan pengantar yang lazimnya menginformasikan reportase apa yang akan disimak pendengar. Kemudian, setelah penyiar mempersilahkan, reporter akan menyampaikan reportasenya. Tidak ada tanya jawab antara reporter dengan seorang penyiar.
Selanjutnya yang kedua yaitu reporting dalam bentuk voicer, uplead oleh penyiar, ditambah tanya jawab antara penyiar dan reporter di lapangan. Ini merupakan bentuk reportase langsung yang sederhana. Selanjutnya yang ketiga yaitu reporting dalam bentuk rap. Reportase jenis ini lebih kompleks, tidak hanya menampilkan tanya jawab antara reporter dengan penyiar di studio, rap juga menampilkan tanya jawab antara reporter dengan narasumber di lapangan. Bentuk penyajian ini berbeda-beda tingkat kesulitannya, tetapi seorang reporter radio yang handal akan mampu memproduksi semuanya. Karena suara begitu dipentingkan dalam live report, maka dukungan peralatan harus memadai. Peralatan untuk memproduksi live report dalam bentuk rap, misalnya, sudah barang tentu lebih kompleks daripada melaporkan siaran langsung dalam bentuk aktualitis. Demikianlah presentasi hari ini. Semoga dapat menambah keilmuan jurnalistik teman-teman sekalian. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.